Jakarta, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian 2019 sampai dengan sekarang di Universitas Negeri Jakarta, program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Selanjutnya ada pengalaman kerja, yaitu di 2018 ada guru privat SMP, dan di 2020 ada instruktur School Science Club SDIT Nurul Fikri Depok. Untuk pengalaman organisasinya, di tahun 2016 sampai dengan 2018 itu ada Rohis SMA N97 Jakarta di staf divisi mentoring. Di 2018 sampai dengan 2019 ada MPR Rohis SMA N97 Jakarta staf divisi pengembangan sumber daya manusia. Dan 2020 sampai dengan 2021 di kelompok peneliti muda staf divisi pengembangan sumber daya anggota. Ini ada keterampilan yang dimiliki juga oleh moderator kita. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Design, Microsoft PowerPoint, dan kemampuan berbahasa Inggris. Oke, langsung saja kita panggilkan pada Kak Anissa Fathiatul Rahman. Sudah hadir. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada MC kita pada hari ini, yaitu Haifa, karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada kegiatan Nalari 5 dengan topik pembahasan penelitian kuantitatif. Oke, ya seperti yang sudah disampaikan tadi, nama saya Anissa. Saya Anissa Fathiatul. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk memimpin jalannya presentasi dan juga tanya jawab. Oh ya, sekali lagi mau nanya nih, apa kabar teman-teman? Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semua sehat-sehat ya. Oke, sekali lagi saya mau ucapkan nih terima kasih dan juga selamat datang kepada para teman-teman yang telah hadir pada kegiatan Nalari 5 pada hari ini dengan topik pembahasan penelitian kuantitatif. Oke, kalau kita mendengar kata penelitian, namanya juga anak KPM ya, pasti nggak jauh-jauh tuh namanya dari penelitian. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke kuantitatif. Pasti pikirannya, hitung-hitungan, angka-angka gitu ya. Nah, makanya nih sekarang kita mau bahas tentang penelitian kuantitatif. Pastikan pernah yang ngalamin kalau penelitian kuantitatif itu sulitnya butuh data, itu berupa angka-angka dan juga menggunakan proses hitung-menghitung. Terus kita juga harus menganalisis data. Terus juga kita kadang mendapatkan hasil yang tidak valid dan reliable nih. Apalagi kalau misalnya kita memakai SPSS dan kita juga belum mahir menggunakannya. Oke, makanya nih pas banget kalian datang ke Nalari 5 pada hari ini, yaitu membahas tentang penelitian kuantitatif. Nah, di sini nanti kita akan membahasnya secara tuntas mengenai penelitian kuantitatif. Baik, tanpa mengulur waktu, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Kepada operator dipersilakan untuk menampilkan CV dari pembicara kita. Oke, pembicara kita pada hari ini yaitu Kak Ukti Aisyah Humairoh. Beliau tinggal di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Berikut ada kontaknya, ada nomor telepon, alamat email, dan juga LinkedIn. Kemudian di sini ada work experience. Beliau memiliki pengalaman sebagai internship in Corporate Finance and Settlement Division pada Juli 2020 hingga September 2020, kemudian internship as a junior auditor di kantor akuntan publik Cipta Nasib dan Juni Hall internship pada Januari 2021 hingga Maret 2021. Kemudian, in education-nya, Kak Ukti ini merupakan mahasiswa aktif dari program studi akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Kemudian untuk pengalaman organisasinya nih bisa kalian lihat masing-masing. Boleh di-scroll. Oke. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, kita langsung panggil aja nih Kak Ukti. Halo Kak Ukti, apa kabar? Halo. Halo Kak. Alhamdulillah baik. Oke,
Oh iya Kak, sebelum kita langsung ke pemaparan materi, saya mau menjelaskan mengenai rules nalari pada hari ini ya Kak. Oke. Untuk itu saya akan membacakan rules untuk nalari pada hari ini, yaitu yang pertama, pemaparan materi akan dilaksanakan selama 40 menit dan sesi tanya jawab selama 20 menit. Yang kedua, peserta diharapkan untuk mematikan audio atau mute dan dapat menghidupkan kembali jika diminta oleh panitia. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama nalari berlangsung. Dan yang keempat, apabila peserta memiliki pertanyaan, diharap untuk menulisnya melalui kolom chat dengan format nama _instansi_pertanyaan. Baik, selanjutnya akan saya alihkan kepada Kak Uti. Silakan Kak Uti untuk memaparkan presentasinya pada hari ini. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Ukti Aisyah dari akuntansi 2017, KPM-nya juga angkatan 2017. Dulu aku tahunnya KIP sama KPJ di P2P. Kayaknya kenalannya itu aja sih. Mungkin hari ini aku pengen sharing ke kalian tentang gambaran umumnya dulu sih, gambaran umum tentang penelitian kuantitatif. Dari PSDA diminta ada beberapa topik nih yang harus dibahas buat penelitian kuantitatif. Oke, aku share screen ya. Belum di-allow sama host. Okay. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Bisa di-drop. Bentar ya. Oke, jadi hari ini itu kita akan membahas tentang kuantitatif. Tadi seperti yang udah disinggung sama moderator sebelumnya, kuantitatif itu ya cenderung sama angka, cenderung sama penelitian yang basicnya itu melibatkan data-data yang lumayan banyak. Jadi yang akan kita bahas hari ini itu apa aja sih? Ini ada 8 yang akan kita bahas. Jadi akan kita mulai dengan pengertian atau definisi dari si kuantitatif itu sendiri. Jadi secara definisi itu merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Kenapa kayak gitu disebutnya? Karena si kuantitatif ini akan membantu peneliti buat memecahkan suatu masalah. Jadi misalnya contohnya buat nyari tahu nih apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan, apakah ada perbedaan antara X dan Y, kayak gitu-gitu. Makanya disebut sebagai penelitian ilmiah yang sistematis. Ini hostnya cuma bisa aku doang ya? Soalnya yang admit, apa ada co-hostnya? Ada co-hostnya saya. Selanjutnya itu juga, si kuantitatif ini itu sistematis, terus juga biasanya melibatkan alat-alat statistik atau hitungan statistik secara manual gitu. Selanjutnya itu ada karakteristiknya nih dari si kuantitatif. Yang pertama, pikirnya deduktif. Deduktif itu biasanya kan umum ke khusus kan. Kenapa harus kayak gitu? Karena ini diperluin banget nih nanti pas kita bakal nentuin hipotesis. Kenapa? Karena hipotesis itu kan kumpulan dari banyak penelitian-penelitian terdahulu, terus kita rangkum jadi statement yang kita angkat kayak gitu kan. Makanya si
karakteristik utamanya itu menggunakan logika ilmiah. Kenapa gitu? Karena nggak ada nih keterlibatan pemikiran atau pendapat peneliti gitu, karena beranjak dari teori terus dikembangkan, disesuaikan dengan kondisi fakta di lapangan, makanya itu bersifat fakta-fakta yang terkumpul. Yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Nah, peneliti itu sebelum memulai penelitian harus bikin desain penelitian. Desain penelitian itu biasanya kayak bikin kecil-kecilan proposal gitu, ditentuin misalnya fenomena masalahnya apa aja, terus ditentuin masalahnya pengen apa, terus sampelnya pakai siapa, tekniknya apa. Nah, itu aspek-aspek yang kayak gitu udah harus ditentuin dulu sebelum kita mau mulai penelitian. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kuantitatif itu, kita harus memastikan apakah data kita tersedia atau enggak. Makanya wajib punya desain penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian ini itu untuk mengeneralisasi suatu hal. Jadi misalnya satu aspek nih dari populasi yang sangat besar, pengen dicari tahu apakah ada pengaruh ketika misalnya siswa itu menggunakan media online untuk belajar, apakah hasil belajar meningkat atau enggak. Nah, biasanya diambil dari rata-ratanya juga untuk dideskripsiin di awal-awal. Makanya itu penelitian kuantitatif itu juga untuk mengeneralisir satu masalah kayak gitu. Jadi diambil sisi objektifnya. Selanjutnya subjek data instrumen itu harus direncanakan. Kayak misalnya subjeknya siapa, datanya itu mau apa, ordinal, primer atau sekunder, kayak gitu. Terus juga instrumennya mau pakai apa, pakai angket atau mau pakai dokumentasi ataupun pakai apa. Yang keenam, pengumpulan datanya dilakukan melalui pengukuran alat objektif. Nah, ini kayak gini, misalnya kita harus bikin kuesioner itu berdasarkan teori. Makanya tujuannya untuk apa sih? Biar objektif kuesionernya. Jadi nggak cuma kayak pendapat peneliti. Maka dari itu untuk bikin kuesioner itu kita nggak boleh ngasal, nggak boleh kayak cuman kayaknya ini cocok nih sama topik atau variabel yang dipakai gitu. Nah, itu nggak boleh. Makanya harus dibikin seobjektif mungkin bersumber dari teori. Yang ketujuh itu ada melibatkan perhitungan angka atau kuantifikasi data. Nah, jelas kan, karena kuantitatif itu biasanya untuk membantu peneliti buat memecahkan suatu masalah yang diangkain gitu. Misalnya subjek kayak di kuesioner kan setuju tidak setuju gitu. Nah, tapi itu kan ada artinya nih dari skor masing-masing statement itu. Nah, nanti itu diangkain, habis itu baru diolah, dianalisis. Yang kedelapan, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Nah, itu disebut dengan objektif. Yang kesembilan, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, jelas. Terus yang ke-10, dalam analisis data, peneliti dituntut untuk memahami statistik. Nah, ya tadi, makanya itu buat menghindari kesalahan-kesalahan, kayak misalnya kuesionernya nggak valid, nggak reliable, itu makanya peneliti harus tahu nih, apakah misalnya nih respondennya paham nggak sih sama kuesioner yang kita ajukan gitu. Nah, ketika kuesionernya itu baik, kecenderungan untuk nggak valid atau reliable itu lebih sedikit. Yang ke-11 ada hasil penelitian itu bersifat general. Dan yang ke-12, penelitian ini disebut juga penelitian ilmiah. Nah, ini yang tadi aku bilang, aspek-aspek dalam penelitian kuantitatif yang utama nih untuk kita bikin desain penelitian. Harus punya grand teori, yang kedua teori masing-masing variabel yang digunakan, keterkaitan masing-masing variabel, hipotesis, sampling, sama teknik analisis data. Grand teori apa sih? Mungkin kalau kalian di OAB atau APMM gitu-gitu, di pedoman, nggak diwajibkan ada grand teori. Tapi nanti kalau kalian di skripsi atau di tugas-tugas statistik atau medlit, itu biasanya diminta nih sama dosen buat ada grand teori. Grand teori itu apa sih? Grand teori itu adalah teori yang mendasari, yang memayungi dari variabel-variabel yang kalian pakai. Misalnya kalian pakai variabel komunikasi interpersonal, komunikasi antara anak dan orang tua gitu, siswa dan guru. Nah, itu berarti teori besarnya itu apa? Ternyata teori besarnya itu teori komunikasi, misalnya kayak gitu. Jadi kalian harus nyari nih teori besarnya itu apa yang mewakili variabel-variabel kalian. Misalnya variabel kalian itu ada 3 gitu. Yang X-nya 2, Y-nya 1. Yang X-nya itu komunikasi anak orang tua, terus yang kedua tentang misalnya adiksi game online gitu kan. Terus Y-nya itu produktivitas belajar. Nah, dari 3 variabel ini kalian harus nyari nih yang mewakili dari 3 variabel itu. Misalnya si
adiksi game online itu teori kultifikasi atau yang kebiasaan. Nah, itu udah mewakili satu. Nah, yang dua ini kalian harus cari lagi apakah bisa juga nih teori kultifikasi buat si dua variabel lainnya ini. Nah, grand teori itu boleh 1, 2 atau lebih, yang penting udah mewakili. Tapi biasanya kalau di pendidikan itu diminta 3 sih setahu aku. Cuma kalau di jurusan aku itu kalau yang ilmu murni biasanya nggak terlalu banyak dikembanginnya. Jadi 1 atau 2 tuh udah boleh. Selanjutnya teori masing-masing ya jelas ya, kayak misalnya penjabaran gitu, penjabaran dari teori kalian tuh apa, harus dicari secara detail, indikator, terus selain indikator apa lagi ya? Indikator, dimensi, penjelasan-penjelasan secara detail yang nanti bakalan ngebantu kalian untuk membangun kuesioner gitu. Keterkaitan masing-masing variabel, misalnya X sama Y itu menurut grand teori yang kalian pakai itu tuh udah harus menjelaskan nih, misalnya komunikasi sama prestasi belajar itu ternyata ada loh pengaruhnya ataupun tidak berpengaruh. Nah, itu boleh dicantumin. Jadi kalian cari penelitian-penelitian terdahulu yang nyebut berpengaruh sama nggak berpengaruh. Itu nanti buat perbandingan penelitian kalian. Nah, nanti ketika ditanya nih, bedanya penelitian kalian sama penelitian terdahulu apa sih gitu kan. Nah, berdasarkan misalnya penelitian terdahulu masih ditemukan ketidakkonsistenan hasil. Ada yang pengaruh dan nggak pengaruh kayak gitu. Nah, itu boleh dijadiin alasan kalian ngambil judul tersebut. Selanjutnya kita masuk ke prosedurnya. Udah jelas nih kayak biasa, kayak mau buat penelitian biasa, identifikasi masalah, studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identifikasi dan sebagainya kan, hipotesis dan lain-lain, pengembangan desain, teknik sampling, pengumpulan data, dan analisis data. Nah, mungkin dari antara ini, kalian mungkin masih asing sama map of reading. Apa sih map of reading itu? Map of reading itu kalian sebelum bikin penelitian, kumpulin nih penelitian yang menjelaskan yang Y-nya sama penelitian kalian, yaitu yang berpengaruhnya gitu kan. Misalnya pengaruh komunikasi terhadap prestasi belajar. Ya udah kalian cari penelitian yang terhadap prestasi belajar semua dikumpulin. Dicari tuh nanti, oh ternyata dari banyaknya jurnal terdahulu yang kalian kumpulin, ditemuin nih X-nya ada apa aja gitu. Oh ternyata ada komunikasi, ada motivasi orang tua gitu-gitu kan dikumpulin. Habis itu kalian bisa pilih dari yang masih punya gap penelitian, itu bisa dijadiin alasan juga buat bikin map of reading. Selanjutnya itu ada jenis-jenis penelitian kuantitatif, ada deskriptif, korelasional, kausal, tindakan, pengembangan, dan eksperimen. Materi ini tuh bahasnya tentang kuantitatif deskriptif. Jadi aku bakal lebih fokus ke yang deskriptifnya aja. Nah, ini jadi deskriptif itu kita biasanya menggambarkan dari hasil yang kita peroleh itu buat ngejelasin doang nih, yang kita dapat tuh ternyata apa. Oh, pengaruh nggak berpengaruh apa enggak ya, kayak gitu. Jadi kayak cuman ngegambarin, nggak membandingkan, nggak nyari, nggak melakukan, dan sebagainya. Makanya contoh-contoh judulnya itu kayak gini, keyword-nya. Jadi kalian harus perhatiin ya. Jadi kalau kalian salah keyword judul, itu ngaruh ke itunya, ke jenis penelitian kuantitatifnya. Kalau yang deskriptif itu biasanya pengaruh, efektivitas, perbedaan gitu. Ini kan judul-judul yang mempengaruhi, judul-judul yang memberi gambaran kalau ini itu buat ngejawab suatu hasil kayak gitu. Ada beberapa juga. Jadi nanti untuk beberapa yang lainnya juga bakal kelihatan pembandingnya. Ini kalau korelasional. Kalau ini kan buat nyari tahu hubungan sebab akibat kan, kalau korelasional. Makanya contohnya judulnya hubungan antara hasil belajar dengan kebiasaan belajar gitu. Kayak antara dan dengan itu pasti kata kuncinya. Hubungan-hubungan tuh pasti korelasional. Sedangkan kalau yang komparatif, dia keywordnya juga komparasi hasil belajar siswa antara metode apa dengan apa kayak gitu. Terus perbedaan kinerja. Jadi dia tuh ngebandingin gitu pokoknya. Makanya hati-hati kalau nentuin judul, karena akan mempengaruhi cara kita interpretasi data. Interpretasi data itu apa sih? Buat kita ngejabarin dari hasil statistik yang nanti yang kita dapat, itu kita kata-katain atau dijabarkan. Selanjutnya ini untuk penelitian tindakan. Kayak ini si peneliti melihat tindakan atau hal-hal yang dilakukan. Misalnya contohnya ini PTK ya, penelitian tindakan kelas, rata-rata judulnya kayak gini.
upaya mengatasi kesulitan belajar melalui pemberian bimbingan belajar dan sebagainya. Kayak gitu sih contohnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke perumusan hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu dugaan sementara dari seorang peneliti. Jadi, sebelum dilakukan pengujian, peneliti harus punya nih dugaan atau hasil sementara. Jadi, misalnya peneliti bilang kalau komunikasi itu berpengaruh terhadap hasil belajar, kayak gitu. Itu misalnya H1-nya. H0-nya akan dibahas selanjutnya. Syaratnya hipotesis itu harus singkat tapi jelas, terus juga nunjukin hubungan antara X dan Y atau X, Y, Z, kayak gitu. Hipotesis didukung oleh teori-teori. Nah, jadi kalau kita mau ngebangun hipotesis, kita harus kumpulin nih penelitian yang sama atau sifatnya sama dengan hipotesis yang mau kita bangun. Misalnya tadi kan kita pengen bilang hipotesis kita itu HA-nya itu komunikasi guru berpengaruh terhadap hasil belajar. Berarti H1-nya itu kan bahwa kayak gitu kan, si komunikasi berpengaruh terhadap hasil belajar. Makanya kalian cari penelitian 1, 2, atau 3 kalian tergantung dosen atau yang kalian minta atau yang menurut kalian itu udah mewakili dari hipotesis yang kalian cari. Jadi itu harus sesuai dengan sifatnya. Misalnya hipotesis kalian positif kan tadi berpengaruh. Nah, cari penelitian yang sama yang mempunyai hasil antar X dan Y itu juga positif kayak gitu. 2 atau 3 sih biasanya. Jadi dikumpulin gitu, setelah dikumpulin hasil-hasilnya digabung tuh dari satu paragraf, kalian tarik kesimpulan tuh. Artinya apa nih dari misalnya dari 2 jurnal bilang kalau X sama Y ini berpengaruh. Dua-duanya sama. Terus kalian tarik kesimpulan bilang kalau apa berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ini adalah itu yang positif kayak gitu, berpengaruh gitu bilang. Nah, si hipotesis itu ada hipotesis H0 sama H1. Kalau H0 biasanya dia yang menolak, yang kayak tidak berpengaruh, tidak ada perbedaan, atau sama saja, nggak ada perbedaan, dan sebagainya. Sedangkan kalau yang hipotesis HA atau H1 itu dia hipotesis alternatif. Nah, statistik kita itu mengujinya H0-nya. Kenapa H0-nya? Karena misalnya nih, kalian ngelihat penelitian hipotesisnya ada 7 gitu kan, variabelnya ada banyak gitu kan. Nah, terus kalian nyari kok nggak ada H0-nya ya? Nah, itu enggak, ternyata dia juga tetap diuji H0-nya ketika diuji secara parsial. Ada H1 kan, makanya yang diuji itu H0-nya buat dilihat. Ketika H0-nya ditolak, ya udah berarti hipotesis alternatifnya atau HA-nya yang diterima, kayak gitu. Selanjutnya ada macam-macam hipotesis. Nah, ini nih biasanya sebenarnya kalau ini tuh tergantung sama itu ya, metode penelitian kita juga, ataupun sama juga sifat variabel kita. Kalau yang pertama tuh ada hipotesis deskriptif. Kayak biasa, deskriptif itu kan buat ngegambarin kondisi suatu fenomena gitu kan. Makanya biasanya tuh judulnya, statementnya itu kayak apa ya, kayak ini berpengaruh terhadap ini, udah gitu doang, kayak bilang ini mengandung ini, kayak gitu. Makanya ini aku kasih contoh, kayak misalnya peneliti ingin mengetahui apakah bakso tersebut mengandung boraks atau tidak gitu kan. Nah, H0-nya itu yang sifatnya biasanya kan negatif gitu kan, ini kan mengandung boraks, terus HA-nya tidak mengandung boraks gitu. Ataupun kebalikannya juga bisa. Jadi tergantung sifat penelitian kalian. Kalau statement kalian itu negatif, biasanya yang H1-nya itu yang mengandung boraks. Sedangkan kalau hipotesis kalian itu positif, kayak gini, tidak mengandung. Jadi tergantung statement kalian. Kalau aku nih misalnya, kalau di keuangan, aku bilang kalau semakin tinggi utang perusahaan, maka minat investor itu rendah gitu kan. Nah, jelas dong. Makanya H1 aku tuh kayak gitu. Ketika perusahaan punya utang tinggi, maka investor akan rendah kayak gitu. Itu sifatnya negatif kan. Sedangkan H0-nya ya investornya meningkat gitu. Itu kan nggak mungkin gitu kan kalau kita pikir, tapi kita nggak tahu ntar hasil ujinya kayak gimana. Kayak gitu. Nah, yang kedua ada hipotesis komparatif. Nah, ini buat ngebandingin nih antara variabel X sama ini itu sama atau enggak, sama apa beda atau gimana kayak gitu. Makanya contohnya kayak gini. Pendukung klub ini
memiliki tingkat loyalitas yang sama dengan yang ini gitu. Sedangkan kalau yang ini memiliki loyalitas yang tidak sama. Gitu. Ini kan biasanya kita buat nyari tahu kan, ada nggak sih perbedaannya gitu. Makanya si H1-nya itu malah cenderung bilang tidak ada perbedaan. Gitu. Yang kalau asosiatif itu buat ngelihat hubungan sebab akibat kan. Jadi misalnya, apakah setelah diberi treatment, misalnya media pembelajaran flashcard, ke anak ini akan lebih meningkat atau enggak, kayak gitu. Nah, kan contohnya, pemilikan SIM mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor, sedangkan yang H1-nya, pemilikan SIM tidak mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Kayak gitu. Dan, oh iya, juga kalau hipotesis, misal kalian punya, apa ya, kalau misalnya kalian nggak langsung X ke Y penelitiannya gitu, misalnya ada interveningnya, ada moderatingnya. Intervening itu misalnya penghubung antara X sama Y gitu. Jadi mesti melalui si Z dulu nih buat sampai ke Y kayak gitu. Nah itu ntar hipotesisnya juga masing-masing, nggak langsung digabung gitu. Nah, biasanya untuk kayak gitu sih ada di materi statistik sih buat ngejelasin implementasinya. Oke, selanjutnya ada populasi dan sampel. Kalau populasi itu udah pada tahu kan, misalnya dia itu lingkup besarnya. Sampelnya lingkup kecilnya yang kita tentuin. Jadi populasi untuk definisinya mengacu pada kelompok orang secara keseluruhan, kejadian atau peristiwa yang peneliti minati atau yang akan diteliti kayak gitu. Misalnya jelas nih, misalnya pengen neliti pada remaja di DKI Jakarta, populasinya ya udah si remaja di DKI Jakarta semuanya tuh masuk populasi. Sedangkan sampelnya itu adalah subjek dari populasi. Terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Beberapa kriteria ataupun metode-metode yang akan dibahas selanjutnya. Nah, cara nentuin sampel apa aja sih? Yang pertama, membatasi populasi. Nah, kita tuh nggak boleh nih terlalu luas, karena misalnya kalau yang penelitian luas itu kan kayak sensus penduduk, itu durasinya lama, kayak sampai setahun, dan kayaknya nggak mungkin ya kalau misalnya mahasiswa ngelakuin penelitian sampai lama dan terlalu luas kayak gitu. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Ini penting. Jadi misalnya kalian harus tahu sampel-sampelnya mau apa aja yang bakal masuk dan sebagainya. Yang ketiga, menentukan desain sampel. Yang keempat, menentukan ukuran sampel yang pas. Yang kelima, melaksanakan proses pengambilan sampel. Ya dong, kalau nggak pengambilan sampel kita nggak tahu meneliti ke siapa. Nah, pengambilan sampel itu ada dua teknik. Yang pertama, probability sampling sama non-probability sampling. Maghrib. Macet banget gue. Nah, yang probability sampling itu ketika peneliti udah tahu nih jumlah populasinya ada berapa. Misalnya kalian kan di KPM nih, jelas kan misalnya jumlah pengurus ada 60 atau 64 gitu. Udah jelas sih populasinya segitu. Nah, makanya kalian nanti buat nentuin sampelnya bisa pakai beberapa cara. Misalnya mau pakai hitungan atau pakai random atau pakai cluster dan sebagainya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Peneliti itu harus punya angka minimal sampel atau target sampel yang ingin dicapai. Jadi biar representatif itu biasanya minimal 30 untuk populasi yang sedikit, misalnya di bawah 100, itu 30 udah cukup untuk sampelnya. Sedangkan kalau misalnya populasinya 1000, nggak mungkin kan kalian cuma ngambil 30. Makanya biasanya tuh 100, 200, 150, kayak gitu sih rata-rata biar representatif. Atau ada juga nih menurut beberapa ahli, aku ambil salah satunya Roscoe ya yang paling gampang. Jadi kalau untuk nentuin minimal sampel nih, misalnya kalian ditanyakan pakai purposive sampling gitu. Purposive sampling kan pakai tujuan. Terus tanya berapa tapi pengennya gitu kan. Terus bingung, kenapa harus kalian jawab sedapatnya gitu kan. Palingan biasanya penulis nggak nerima kalau kayak sedapatnya kayak gitu. Nah, makanya kalian punya judgement kalau ini misalnya menurut Roscoe, ada satu metode buat tentuin minimal sampling dengan cara mengalihkan seluruh variabel kalian dikalikan 10. Misalnya variabel kalian X-nya ada 4, Y-nya ada 1. Berarti jumlah variabel kalian kan ada 5. Nah, udah kali 10, 50. Berarti minimal sampel yang harus didapat itu 50. Kayak gitu. Itu kalau purposive sampling sih biasanya. Ataupun kalau emang kalian pengen pakai yang populasinya banyak, ya harus yang representatif.
Selanjutnya itu macam-macam probability sampling tuh ada beberapa. Ada random sampling, ada sistematik, berstrata, multi-jenjang, atau cluster. Nah, si random sampling nih yang pertama, itu biasanya kalian udah tahu populasinya, terus juga kalian pengen nentuinnya secara acak. Mau pakai roulette, mau pakai undian biasa, ataupun pakai sistem untuk statistik. Kayak gitu tuh, itu namanya random sampling. Misalnya kalian udah tahu nih ada 100 populasi, ya udah kalian masukin aja secara keseluruhan ke roulette, terus ntar ditentuin dapat berapa nih, misal dapat siapa-siapa aja yang masuk. Nah, ketika udah nentuin nih minimal dapat angkanya berapa gitu. Misalnya dari 100 populasi itu kalian pengen punya sampel 30. Ya udah secara acak milih 30 orang dari 100 populasi itu kayak gitu. Tapi untuk si random sampling ini sifatnya harus sederajat. Misalnya kalau remaja, ya udah berarti seluruh sampel itu remaja kayak gitu. Jadi populasinya udah homogen, tinggal diacak aja siapa aja yang mau masuk ke jadi responden kalian. Yang kedua ada systematic sampling. Nah ini pakai beberapa step gitu. Jadi kalian mesti nentuin tekniknya kayak gimana sih, meskipun acak tapi juga harus terstruktur gitu. Misalnya dari 1000 populasi, peneliti mengurutkan 1 sampai 1000 calon respondennya. Setelah itu ditentukan yang masuk sebagai sampel adalah responden yang berada pada urutan angka kelipatan 10 gitu. 10, 20, 30, 40 sampai 1000 ntar diperoleh hasilnya berapa. Jadi kayak gitu disebut sistematik. Jadi udah jelas nih kalian mau pakai yang mana, atau mau ganjil genap, atau mau yang laki perempuan misalnya 5 kayak gitu, itu boleh kayak gitu. Selanjutnya ada sampel berstrata. Nah, strata itu tuh biasanya kita kalau neliti nih buat anak UNJ angkatan 2017, 18, 19, 20, 21 gitu. Nah, setelah itu kalian ya udah pilih aja dari masing-masing strata, masing-masing angkatan, kalian random sampling pilih. Misalnya kalian nentuin masing-masing angkatan mau ambil 20 orang, ya udah berarti secara acak 20 orang itu. Tapi yang penting kalian udah nentuin nih klaster strata-stratanya itu tingkatannya yang mana aja kayak gitu. Yang kalau yang klaster ini lebih luas daripada strata. Kalau klaster misalnya provinsi kayak gitu. Jadi dia lingkupnya lebih luas. Nah, setelah ditentuin klasternya, nanti baru diacak juga kayak gitu, pakai random juga. Tapi yang penting udah nentuin skup besarnya untuk di random gitu. Tapi jadi masing-masing klaster-klaster tuh udah punya jadi masing-masing klaster jadi populasi baru, dan populasi di situ nanti diacak lagi, ditentuin sampai jumlah yang kalian pengen kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada non-probability sampling. Biasanya tuh yang kita sering dengar kan purposive sampling kan, atau kuota sampling. Nah, di sini tuh ternyata ada 4. Ada non-probability sampling itu buat peneliti yang nggak tahu jumlah populasinya. Terus juga kalau misalnya populasinya besar banget, kayak waktu itu teman aku pengen neliti tentang wajib pajak di Jakarta kan. Wajib pajak di Jakarta itu ternyata ada sekitar 1 juta. Nah, nggak mungkin kan kita kalau kita pakai hitungan 1 juta pun dibagi pakai Slovin itu masih dapat 600 orang gitu. Dan itu kan kalau untuk penelitian skripsi 2-3 bulan belum tentu dapat 600 orang kan. Makanya balik lagi nih, dia akhirnya milih purposive sampling kayak gitu. Nah, penjelasannya selanjutnya. Pertama, itu ada sampel tersedia atau ketersediaan sampel. Nah, ini contohnya tuh jadi ini di sini ketika si peneliti nggak tahu populasinya ada berapa, terus berubah-ubah mulu. Contohnya pengunjung museum, pokoknya pengunjung kayak gitu, kayak penumpang KRL. Nah, itu kan kalian nggak tahu kan populasinya setiap hari berapa. Nah, makanya peneliti setiap yang ditemuin dijadiin responden di lingkup yang ditentuin. Misalnya kalian pengen ngambil populasinya itu pengunjung kota tua. Kan nggak tahu kan berapa satu hari itu yang datang tuh bakalan berapa karena berubah-berubah. Jadi peneliti itu memilih pengunjung yang mana saja yang dia temuin untuk mengisi kuesioner. Misalnya dia nargetin pengen dapat 150, ya udah setiap hari dia misalnya nongkrongin buat minta orang pengunjung yang dia temuin itu buat mengisi kuesioner mereka. Ataupun kayak ada kriterianya bilang telah mengunjungin kota tua pada tanggal segini sampai segini kayak gitu. Itu tersebut boleh jadi responden kalian. Yang kedua ada purposive sampling yang tadi aku bilang.
Nah, dia itu pakai kriteria. Kenapa pakai tujuan khusus gitu. Misalnya kalau di kualitatif dia milih nih misalnya purposive sampling ke RT gitu. Kenapa RT? Karena RT yang tentang lingkungan di RT-nya dia gitu. Makanya dia milih dia buat jadi responden. Sedangkan di kuantitatif itu karena biasanya skupnya besar, makanya dibikin kriteria. Ini kayak gini, peneliti ingin melihat tingkat kepatuhan pajak masyarakat DKI Jakarta tujuannya kan. Nah, kalau pengen lihat wajib patuhan pajak wajib pajak DKI Jakarta tadi yang aku bilang misalnya 1 juta. Ya udah buat mempermudah akhirnya dia bikin kriteria yang boleh ngisi atau yang boleh jadi responden dia itu yang memenuhi kriteria ini, ketiga ini kayak gitu. Yang ketiga ada kuota sampling. Kalau kuota sampling ini jadi misalnya udah tahu nih pengen neliti di daerah mana gitu. Nah, secara gampangnya kayak gini aku bikin urutan-urutan. Misalnya peneliti ingin melihat tingkat literasi keuangan siswa se-Jakarta Selatan. Terus peneliti caranya gimana sih untuk bikin kuota sampling? Yang pertama jumlah sampel yang akan dicapai representatif. Misalnya kalian tentuin pengen 200. Nah, setelah udah tahu nih angka 200 itu, kalian bagi nih, kan kabupaten atau kota Madia punya kecamatan-kecamatan kan. Ya udah, di setiap kecamatan kalian bagi pengen dapetin 5 sekolah gitu misalnya setiap kecamatan. Setelah udah tahu berapa sekolah, masing-masing sekolah ditentuin berapa siswa yang mau ngisi sampai dapat angka 200 yang kalian mau itu kayak gitu. Atau juga kalau misalnya pengen nentuin sekolahnya dari yang udah dikuotain per kecamatan bisa pakai itu random sampling. Nanti kan misalnya dapat nih 5 sekolah yang ditentuin secara acak kayak gitu. Nah, itu kayak gitu kuota. Yang ketiga ada snowball sampling. Nah, kalau snowball sampling itu dia itu posisinya ketika peneliti benar-benar minim ketersediaan informasi. Jadi mesti minta bantuan sama respondennya itu. Jadi antara responden satu minta ke responden lainnya. Jadi gitu si peneliti minta ke responden ini terus menerus kayak gitu. Makanya ini contohnya misalnya untuk meneliti imigran gelap di daerah Batam, peneliti nggak tahu nih informasi kan berapa. Jadi dia cuma kenal misalnya sama dua orang imigran gelap gitu. Nah, akhirnya dia minta ke imigran gelap itu buat minta ke temennya nanyain ngenalin nih ini yang ini, terus yang teman yang ini ngenalin lagi ke yang ini, jadi terus sampai makanya disebut snowball karena bergulir kayak gitu. Nah, ini ada juga cara lain kalau kalian tahu populasi yang didapat pakai rumus Lovin. Ini paling gampang sih, tapi kalau populasinya nggak terlalu banyak, misalnya kayak 100, 200, 500 gitu masih kecapai. Karena misalnya kalau ada 600 nih N-nya atau populasi, palingan setelah dirumusin dapatnya itu sekitar 100 atau di bawahnya. Selain itu juga ada cara lain pakai tabel ini. Ini malah lebih gampang, kita nggak usah ngitung. Lihat aja nih populasinya berapa. Karena populasinya 100. Yang paling kecil berapa nih? 80. Kalau itu kayak gitu. Jadi kalau populasinya 100, sampelnya harus 80. Cuma kalau ini masih lebih gede hasilnya dibandingin sama Slovin sih. Selanjutnya ada teknik pengumpulan datanya, ada kuesioner, dokumentasi data, wawancara, tes, observasi, inventarisasi, skala rating, sama ukuran biasa. Biasanya yang dipakai itu kuesioner sama dokumentasi data. Kalau kuesioner biasanya buat yang penelitian kuantitatif yang primer, kalau dokumentasi data buat yang sekunder. Kalau kuesioner itu, tadi yang aku bilang, kalian sebelum bikin penelitian itu harus punya teori masing-masing variabel, karena nanti dari teori itu kan ada punya indikator nih. Biasanya tuh urutannya gini kan, definisi, indikator, dari masing-masing indikator punya anak nih, jadi dimensi. Nah, anak-anak dari masing-masing indikator ini bisa dipecah jadi per nomor dari kuesioner kalian, kayak gitu. Jadi nanti nomor-nomor 1, 2, 3-nya itu usahain dari dimensi atau turunannya penjelasannya dari si indikator dari masing-masing variabel. Misalnya literasi keuangan nih, dia punya 4 indikator. Dari masing-masing indikator misalnya ada asuransi, tabungan, dan lain-lain gitu ya. Si asuransi ini punya anak lagi 4. Nah, dari 4 ini udah pecah aja jadi pertanyaan itu boleh kayak gitu. Ataupun yang paling aman sih kita modifikasi kuesioner dari penelitian terdahulu itu juga boleh.
Kalau kita membangun kuesioner ulang, itu stepnya kita bikin nih kuesioner dengan baik, terus di ACC dulu sama dosen ahli ataupun sama orang yang menyetujui itu kuesioner itu boleh dipakai. Setelah itu kita mesti ngelakuin uji validasi sama kita mesti uji coba ke 30 orang ataupun ya lebih juga boleh, cuma setahu aku minimal 30 buat nguji. Setelah 30 orang ini dapat kuesioner yang baru kalian buat ini 30 udah diuji, kalian uji nih pakai uji validitas sama reliabilitas. Nanti di statistik mungkin dijelasin ya. Kalau validitas itu buat ngelihat apakah valid atau enggak, reliable itu apakah berhubungan enggak sih sama si variabel, berhubungan nggak sih sama variabel yang dimaksud kayak gitu, merepresentasikan variabel nggak sih kuesioner kalian kayak gitu. Setelah udah diuji, dapat nih hasil, misalnya ada 2 nomor yang harus di drop gitu karena nggak valid. Ya udah kalian perbaiki itu ataupun di drop pertanyaannya, terus dijadiin kuesioner baru yang item-itemnya itu valid sama reliable kayak gitu. Cuman biasanya reliable mah rata-rata reliable, tapi validnya paling ada beberapa butir gitu. Misalnya yang jawabannya ekstrim dari si responden yang diuji coba. Misalnya cenderung jawab ke 5 terus atau jawab ke 1 terus. Nah itu kan lebih kayak nggak normal gitu ya datanya. Jadi makanya rata-rata nggak valid karena itu. Kayak gitu. Misalnya kayak responden yang kalian minta 30 itu tuh jawabnya ngasal gitu. Ya biasanya kecenderungan buat nggak validnya juga tinggi. Makanya kalau uji coba, kalau bisa di orang yang terpercaya sih. Jadi biar rapih gitu hasil validnya. Yang kedua ada dokumentasi data. Nah, kalau yang data-data sekunder, misalnya kalian ambil dari data BPS, terus data dari lembaga pendidikan atau apa gitu ya kan. Ya udah itu kalian berarti tinggal copy-copy aja ke variabel yang sesuai sama operasional variabel kalian kayak gitu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data itu nanti kalian lakuin setelah pengujian, jadi udah dapat hasilnya berapa gitu kan, dari seluruh pengujian kalian analisis dari validitas, kalau yang primer ya dari validitas sampai ke koefisien determinasi kayak gitu sih biasanya kalau pakai regresi. Step-stepnya ada persiapan, tabulasi, penerapan data yang sebelum dilakuin. Kayak persiapannya semua data udah terkumpul atau belum gitu kan. Tabulasi. Nih tabulasi itu kalian misalnya kan si kuesioner kan setuju tidak setuju. Nah, udah kalian ubah dulu tuh dikasih skor untuk seluruh item-item yang udah dijawab sama responden. Kan sekarang enak tuh kan pakai Excel. Ya udah kalian tinggal kontrol F aja di replace misalnya yang 5 yang setuju kalian jadiin 5 langsung ke replace semua aja. Sekarang tuh udah lebih enak sih. Ya kalau udah jago kalau biasa pakai Excel langsung aja scoring tuh diubah-ubah langsung kayak gitu. Yang kedua penerapan data yaitu dijabarin dari hasil data yang didapat. Teknik-tekniknya yang biasa kalian dengar kan ada nih, ada regresi, ada ANOVA, kayak gitu-gitu kan. Yang pertama ada korelasi. Kalau korelasi itu biasanya tadi, kalau yang misalnya penelitian kalian korelasional, pakainya tuh semi parsial, parsial dan kanonik kayak gitu-gitu sih. Cuma kalau yang umum kalian pakai kan misalnya regresi kan. Ada regresi sederhana, berganda, ada yang variabel dummy. Variabel dummy itu yang kalau belum tahu yang instrumennya 1 sama 0. Misalnya kalau yang jawabannya cuma ya tidak, itu namanya variabel dummy. Kalau kalian biasa pakai kan itu skala Likert kan. Nah, itu 1 sampai 5. Kalau dummy 1 sama 0. Cuma resikonya kalau pakai variabel dummy itu jarang gimana ya? Rendah tingkat normalitasnya, suka bias gitu. Karena cenderung pasti jawab 1 1 1 1. Di datanya kelihatan nggak normal kayak gitu. Nah, di sini juga ada ANOVA kan. Di regresi juga ada ANOVA, cuman si ANOVA ini masuk ke salah satu uji untuk menjawab hipotesis gitu. Karena buat dikomparasi di sini kan si hipotesis buat dilihat nih apakah berpengaruh apa nggak berpengaruh, makanya kita butuh ANOVA. Oke. Selanjutnya ada bivariat, multivariat, gen 2 dan sebagainya. Ini mungkin nanti kalian akan dapat di pelajaran statistik. Kalau di sini cukup tahu maknanya aja sih. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, bisa digunakan untuk prediksi. Ini kalau di keuangan, pakai penelitian kuantitatif bisa meramalkan apakah 1 tahun itu bakalan dapat pendapatan berapa gitu. Itu bisa pakai kuantitatif.
Yang kedua, hasil analisisnya akurat. Iya dong, jelas akurat karena pakai statistik, pakai step-step yang sistematis, dan sebagainya. Yang ketiga, bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan dua variabel atau lebih. Terus bisa menyederhanakan permasalahan yang kompleks dalam sebuah model, atau yang disebut mengeneralisasi. Selanjutnya ada kekurangannya, dia itu berdasarkan pada asumsi dari teori. Biasanya pakai apa ya? Teori-teori lama itu biasanya masih dilibatkan. Bahkan penelitian aku pun nih yang buat skripsi aku masih pakai penelitian tahun 1976. Kenapa masih dipakai? Karena dia yang relevan gitu, yang mengepalai indikator-indikator yang mau dipakai. Jadi masih kita pakai gitu. Ya, yang sebenarnya belum tentu mewakili gitu kondisi saat ini. Cuman rata-rata sih tidak dipermasalahkan karena ada perkembangan-perkembangan dari pendapat ahli lainnya dari 5 tahun terakhir. Yang kedua, asumsi yang tidak sesuai dengan realita. Iya, misalnya misalnya kayak menurut kalian kalau kayak utangnya tinggi, investor nggak mau gak sih investasi di perusahaan itu jelas gitu kan. Makanya menurut kalian, hipotesis kalian, perusahaan dengan utang yang tinggi memiliki investor yang rendah gitu. Itu kan hipotesis kalian. Nah, pas diuji ternyata nggak berpengaruh kayak gitu. Nah, itu menolak dari asumsi, dari realita yang ada gitu kan kalau dipikir. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya dipakai untuk menganalisis data dengan populasi dan sampel yang sama. Ya, misalnya ketika pakai SPSS nih, kan harus kalian bisa regresi. Di regresi itu punya uji asumsi klasik yang harus dipenuhi. Misalnya itu ada normalitas, ada multikolinearitas, heter, dan sebagainya. Misalnya sih normalitas nih. Ketika datanya nggak normal, nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Kalian mesti ngelakuin apa ya, uji buat ngebuang si data yang ekstrim. Nanti pas datanya yang ekstrim tuh dibuang, baru bisa normal kayak gitu. Kayak gitu sih kesulitannya. Atau data-data bias, karena misalnya dengan jumlah sampel 200 nggak normal, itu tuh juga sering terjadi sih. Yang ketiga, apabila jumlah sampel sedikit, sekitar 30, maka tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Ya, kalau misalnya 30 berbanding 1000, ya nggak representatif kan. Makanya harus punya judgement yang benar. Tadi misalnya contohnya pakai Roscoe, pakai Slovin, yang bikin jumlah sampel kalian itu mewakili keseluruhan populasi. Kayak gitu sih, yang bisa aku jelasin. Oke, ada yang mau bertanya, aku kembaliin ke moderator ya. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya pada hari ini. Selanjutnya akan kita buka untuk sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirim pertanyaannya melalui kolom chat ya. Untuk formatnya yaitu nama _instansi_pertanyaan. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, di sini ada yang bertanya dari Tia Wahyuningsih. Untuk pertanyaannya, kalau semisal kita menggunakan kuanti, menggunakan SPSS saat uji normal linearitas, itu tidak linear saat menggunakan SPSS, tapi pas dicoba uji linearitas manual, itu linear, Kak. Itu bias dipakai ya enggak, Kak? Apakah akurat? Itu, Kak, dari Tia Wahyuningsih. Oke, aku langsung jawab aja kali ya biar nggak lupa. Iya, Kak, silakan. Biasanya kalau linearitas itu buat yang itu ya, regresi sederhana. Biasa juga sih ditemuin kayak gitu ya, pas di ANOVA-in gitu ya, linearitas itu nggak linear gitu. Sebenarnya tuh ada beberapa cara buat bikin itu linear gitu ketika udah normal. Kan kalau nggak normal pakai uji, ya apa sih namanya aku lupa. Pokoknya ada uji yang bikin dia nanti buat ngebuang data yang nggak normal itu gitu kan. Nah, kalau linear ada juga sih caranya, cuman aku lupa. Di YouTube tuh ada buat kayak misalnya diubah ininya gitu misalnya. Terus juga urutannya tuh bisa diacak lagi. Tapi kalau sampai nggak linear gitu biasanya ada masalah itu sih juga, jumlah dari isian sampelnya itu cenderung buat jawab ke nggak cocok kayak gitu sih biasanya kalau nggak linear. Bisa diulang itunya, pengambilan sampelnya sebenarnya.
Kayak gitu sih menurut aku. Karena kalau asumsi klasiknya nggak terpenuhi, nggak bisa lanjut ke regresi sederhananya kan. Tapi di YouTube beberapa juga ada sih yang ngejelasin, misalnya kalau nggak normal nih, kalian bisa pakai Monte Carlo kayak gitu. Kalau nggak linear, yang si pakai variabel, jadi dimasukin dulu pakai kayak misalnya z-res gitu. Nanti dia masuk ke jadi variabel pendamping. Nah, ntar yang diuji yang itu kayak gitu. Ntar bisa linear kayak gitu sih. Banyak tutorial di YouTube cara buat mengatasi kayak gitu. Itu sih menurut aku. Baik, terima kasih kepada Kak Uti untuk jawabannya. Kepada Saudara Tia Wahyuningsi, apakah jawabannya sudah dirasa puas? Oke, kalau misalnya sudah, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Miraj Adib Mustafa dari UNJ. Pertanyaannya adalah, maksud uji coba gimana ya Kak? Apakah data diambil dari kuesioner yang sudah disebar ke responden atau beda? Oke. Nah, kita tuh biasanya suka ngelupain nih kalau uji validitas sama reliabilitas. Misalnya kita langsung sebar aja nih ke 200 responden gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh kalau untuk urutan itu ya, urutan sistematis penelitian. Jadi, step pertama, tadi yang aku bilang, kalian bikin kuesioner dulu dari teori, dari pecahan teori. Yang kedua, minta validasi dari orang yang ahli, dosen atau pembimbing atau siapapun. Itu yang dirasa setuju. Yang ketiga, kuesioner yang udah dibikin, yang udah di ACC ini, kalian uji coba. Uji cobanya itu ke orang yang berbeda sama yang nanti diteliti. Misalnya, pengen respondennya 200. Nah, 30 tuh dia awalan nih. Yang buat diuji nanti si kuesionernya. Buat masuk ke uji apa? Uji validitas sama reliabilitas. Setelah diuji validitas reliabilitas, dapat nih hasilnya. Misalnya nomor 15 sama 11 nggak valid. Ya harus di-drop atau diganti. Atau setelah diganti dicoba lagi gitu kan. Itu kan malas kan. Biasanya sih peneliti dibuang, di-drop kayak gitu jumlah kuesioner jadi berkurang gitu. Berkurang 2 sama yang nggak valid itu. Nah, setelah didapat nih misalnya dari 15 kuesioner nih awalnya. Yang nggak valid 2. Berarti tinggal 13. Nah, yang 13 kuesioner ini yang boleh disebar ke calon 200 responden yang mau diuji. Kayak gitu. Mau disebar kuesionernya. Kayak gitu sih. Cukup jelas. Jadi beda ya. Iya, Kak. Terima kasih Kak Uti untuk jawabannya. Okay. Baik, teman-teman, apabila ada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, dari Dwi Kurnianingsih nih, Kak. Dari Universitas Negeri Jakarta. Kak, izin bertanya, aku baca di buku ada yang namanya hipotesis penelitian sama hipotesis statistik. Nah, itu kapan sih, Kak, kita pakai hipotesis penelitian dan kapan pakai hipotesis statistik? Nah, terus perbedaan yang mencolok dari statistik deskriptif sama inferensial apa ya, Kak? Kak, makasih, Kak. Tadi apa? Statistik apa? Statistik deskriptif sama inferensial, Kak. Oke. Jadi kalau si hipotesis penelitian itu arahnya ke rumusan masalah. Kayak misalnya kalian punya hipotesisnya 7 gitu kan. Rumusan masalah juga 7. Yang di bab 2 itu tuh yang disebut sebagai hipotesis penelitian. Sumbernya dari mana sih hipotesis penelitian itu? Dari teori-teori yang dipakai gitu. Dari teori dikumpulin, 3 teori, dapat nih statement kesimpulan, oh ternyata si X ini tuh nggak berpengaruh terhadap Y. Makanya hipotesis penelitian kalian tuh itu. Sedangkan hipotesis statistik itu yang pas diujinya H0, H1. Nanti untuk yang masing-masing, kalau yang hipotesis yang H0, H1 aku bilang kayak yang diuji tuh H0-nya kayak gitu. Coba aku cari dulu ya, aku lupa. Nah, terus juga misalnya hipotesis statistik itu kelihatan ketika kalian mau menguji yang melibatkan tabel T sama tabel F gitu.
misalnya yang hipotesis statistiknya itu kalau diterima ketika H0-nya itu diterima ketika signifikansinya itu 0,00 itu hipotesis statistik kayak gitu sih. Nanti dibandingin antara tabel T sama T hitung kayak gitu kalau untuk uji hipotesis yang parsial. Sedangkan kalau yang untuk uji hipotesis statistik yang simultan itu dia yang simultan itu dia pakai uji F. Nanti dibandingin antara hasil perhitungan si sama F tabel kayak gitu. Statistik inferensial ya. Rada lupa. Nah, terus juga antara bedanya deskriptif sama inferensial, kalau deskriptif itu cenderung dia buat hanya menjawab kayak gitu. Dia hanya menjawab jawab hipotesis kayak cuman bilang ada pengaruh nggak sih gitu. Ya udah kalau nggak ada pengaruh cukup kalian kasih judgement aja. Misalnya kalau nggak berpengaruh, misalnya hasilnya H1 ditolak gitu kan. Ternyata hasilnya nggak berpengaruh, ya udah kalian jabarin nih. Oh menurut penelitian si ini hasil ini mendukung penelitian ini bilang kalau si ini ketika nggak berpengaruh gitu, misalnya X yang nggak berpengaruh berarti alasannya ini gitu. Sedangkan kalau yang inferensial itu dia kan berhubungan sama jadi dia tuh berhubungan sama penarikan kesimpulan atau peramalannya gitu. Jadi dari keseluruhan data induk, gimana jelasin ya? Dari keseluruhan data induk misal, jadi dia tuh lebih ke ambil yang simultannya gitu. Ketika kalau yang simultannya nggak berpengaruh, ini misalnya di uji F nih nggak berpengaruh, itu kan keseluruhan induk. Nah itu statistik yang inferensial ini baru dipakai karena dia secara keseluruhan kayak gitu. Setahu aku kayak gitu, cuman aku agak lupa sih yang inferensial. Itu sih, nanti kalau salah mungkin ada yang bisa nambahin. Oke, Kak. Kepada Saudara Dwi Kurnianingsih, apakah sudah dirasa puas untuk jawabannya? Kalau misalnya sudah puas, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Kak, dari Lulu Lutfiah, Universitas Negeri Jakarta. Izin bertanya, Kak, jadi kalau pakai purposive sampling di populasi yang sangat luas itu nggak apa-apa jika nggak tentuin jumlah sampelnya? Atau tetap ditentukan? Dan jika nggak apa-apa, nanti di sampelnya bagaimana ya kalimatnya? Itu, Kak, pertanyaannya dari Lulu. Oke. Populasi itu tadi kan yang aku bilang. Kalau dia misalnya banyak banget gitu kan populasinya. Sejakarta, misalnya remaja sejakarta, itu kan ada banyak banget kan, kita nggak tahu ada berapa gitu. Ya udah, kalian pakai purposive. Gimana nulisin di sampelnya? Gini bilang, menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Terus gini, penentuan jumlah minimal sampel yang digunakan mengacu pada penelitian siapa gitu. Misalnya aku tadi contohin Roscoe gitu ya. Penelitian Roscoe menyebutkan bahwa minimal sampel yang harus diperoleh adalah segini dengan cara tadi yang jumlah variabel dikali 10 itu. Dijabarin tuh secara runtut di bagian setelah kalian sebutin kriteria, bawahnya tuh kasih satu paragraf lagi buat ngejelasin si minimal sampel yang harus kalian capai. Nah, terus berdasarkan purposive sampling itu kriteria yang diperoleh, maka peneliti mengacu pada penelitian ini bahwa minimal sampel yang harus dicapai peneliti adalah segini gitu, misalnya dapat 70 atau 50 responden kayak gitu. Cuman nanti pas apa ya, pola purposive itu ada yang bilang di cutting, ada yang bilang kayak sekuatnya kalian dapat gitu, sedapatnya kalian. Yang penting udah harus melebihi dari si minimal angka dari Roscoe tadi gitu, misal dari 50. Kayak gitu sih. Jadi misalnya rata-rata ya udah kalian usaha ini dapat 100 biar representatif, tapi udah memenuhi nih dari 50 minimal si Roscoe yang udah kalian jabarin di bab 3. Kayak gitu. Oke, Kak. Untuk jawabannya kepada Lutfiah, apakah dirasa sudah cukup? Oke, selanjutnya kita akan ke sesi
Selanjutnya itu saya akan mereview untuk materi pada hari ini. Pada hari ini kita membahas mengenai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta kausalitas atau hubungan-hubungan yang. Nah, untuk penelitian kuantitatif ini juga menggunakan alat statistik. Karakteristik dari penelitian kuantitatif yaitu pertama, ada pola berpikir deduktif, kedua, logika yang dipakai adalah logika ilmiah, kemudian yang ketiga, desain penelitian sebelum penelitian, yang keempat, menggeneralisir data secara objektif, yang kelima, subjek data informasi dengan rencana, kemudian yang keenam, pengumpulan data harus berdasarkan teori. Kemudian tadi membahas aspek dalam penelitian kuantitatif, prosedur penelitian, yaitu ada identifikasi permasalahan, studi literatur, itu membuat map of reading, kemudian ada jenis-jenis penelitian kuantitatif yang lainnya. Selanjutnya, saya akan memberikan sertifikat kepada Kak Ukti selaku pembicara pada hari ini. Kepada operator dipersilakan untuk menambahkan. Baik, sertifikat untuk nomor 059-SER-E, strip KPM UNJ-6-2021 diberikan kepada Ukti Aisyah Humairo, APMM, sebagai pembicara dalam acara nalar ilmiah dengan topik penelitian kuantitatif dan kuantitatif deskriptif pada tanggal 11 Juni 2021 via Zoom Cloud Meetings. Ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Andre Firdiawan, APMM, dan Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Adi Rahman, APMM. Terima kasih kepada Kak Uti karena telah menjadi pembicara pada hari ini dan juga pemaparan presentasi dan juga sesi tanya jawab yang sangat menarik. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Oke. Nanti kalau emang masih pengen konsul tentang kayak gitu-gitunya atau masih tadi penjabarannya kurang jelas, boleh kontak aku sih. Kalau emang pengen tahu lebih lanjut. Oke, Kak, terima kasih. Nah, itu kepada teman-teman yang tadi belum sempat bertanya, bisa langsung kontak langsung aja nih, japri kepada Kak Ukti. Oke. Selanjutnya, karena acara sudah selesai untuk pemaparan presentasi dan sesi tanya jawab, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga khususnya kepada Kak Ukti. Dan saya ucapkan kembali, jangan lupa untuk mengisi post-test bagi yang telah mengikuti kegiatan nalari pada hari ini. Baik, akan saya alihkan acara ini kepada MC kita, yaitu Kak Haifa. Kepada Kak Haifa, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Anissa selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Kak Uti selaku pembicara. Selanjutnya, saya akan memberikan sertifikat untuk moderator kita. Boleh sertifikatnya? Sertifikatnya. Sertifikat dengan nomor 001-SRE-E KPM UNJ-6/2021 diberikan kepada Anissa Fatihatul Rahman, APMP, sebagai moderator dalam acara nalar ilmiah dengan topik penelitian kuantitatif dan kuantitatif deskriptif pada tanggal 11 Juni 2021 via Zoom Cloud Meetings. Ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Andre Ferdiawan, APMM, dan Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Adi Rahman, MPMM. Terima kasih, Haifa. Selanjutnya, kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi resume dan post-testnya, karena materi serta modul yang disampaikan pada hari ini akan diberikan setelah teman-teman semua mengisi resume dan post-testnya. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi.
Boleh untuk teman-teman semua kita on cam dan foto bareng. Yuk on cam. Untuk Tia, boleh dipimpin untuk dokumentasinya. Oke, untuk dokumentasi saya ambil alih sebentar. Di sini ada 2 slide ya, teman-teman. Ayo untuk slide yang pertama. On cam semua. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, yang slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Balkis yang udah bikin dokumentasi. Selanjutnya karena kita acara udah selesai, teman-teman udah di penghujung acara, maka saya akan menutup acara ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Haifa Putri Nisani selaku Master of Ceremony. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uti. Terima kasih panitia. Kak Uti. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Uti. Terima kasih yang udah join. Semangat APMM.